الرجيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Semoga sehat terus ya. Kita semua bisa ketemu lagi Jumat depan. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari moderator Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog. Kepada Prof. Reni kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Ustadz Arif untuk ngaji Yasinnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita jumpa lagi di acara ngaji online pada hari Jumat tanggal 17 September 2021. Ngaji online selalu diawali dengan ngaji Yasin, paling enggak kita seminggu sekali baca Yasin. Ya, insya Allah kalau saya tiap hari setelah salat subuh baca Yasin. Ya, baik, tamu kita pada hari ini adalah seorang filsuf muda, ya, seorang mahasiswa doktoral dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akrab dipanggil Kang Dani. Kang Dani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah udah datang ya Kang Dani. Makasih banget, hatur nuhun pisan bisa sharing nanti tentang Ibnu Sina. Saya sapa dulu, di sini ada senior-senior saya, Mbak Nani Nur Rahman. Apa kabar Mbak? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Prof. Reni. Sehat ya Mbak? Ya. Prof. Faisal, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir Prof. Ya, teman-teman yang lain terima kasih ya udah hadir pada sore hari ini. Jadi sudah 6 kali ini kita mengenal para pemikir Islam klasik ya. Dan ini Ibnu Sina yang mana merupakan tema yang dipilih karena oleh Dani Ramdhani itu untuk magister dan untuk nanti disertasinya itu dari Ibnu Sina. Mungkin ada alasan nih Kang Dani, kumaha kok milih Ibnu Sina gitu, karena kalau Ibnu Sina itu kan selalu asosiasinya dengan kedokteran ya, Kang Dani ya. Betul. Bisa dijelaskan? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan wabarakatuh. suara saya terdengar dengan jelas. Sebelumnya terima kasih Prof. Reni, Mbak Bu Dewi, kemudian profesor-profesor yang lain, kawan-kawan yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung saja ke pertanyaan Prof. Reni. Pertama alasannya karena memang saya terlahir di sebuah horizon keluarga yang sangat sederhana, tidak mengenal tinggi gitu ya. Saya pesantren, ujung-ujung saya pengen kuliah, disuruh kerja agak mau. Kemudian di pesantren ketika saya memilih jurusan filsafat Islam, waktu itu banyak pertentangan-pertentangan, terutama hadir dari fragmen pemahaman para kiai dan ustadz di desa, di kampung yang masih menganggap bahwa studi filsafat merupakan sesuatu hal yang terlarang. Terlebih pengetahuan itu mereka dapatkan dari pemikir yang mereka geluti selama ini. Salah satunya adalah Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Namun demikian hal tersebut tidak sampai mengurungi niat saya untuk pergi ke Ciputat pada tahun 2009. Dari tahun 2009 itulah saya mencoba untuk membaca literatur karena memang saya tidak memiliki budaya baca waktu itu pesantren, cukup budaya baca kitab kuning aja gitu ya. Tidak semisal buku-buku ya bacaan para mahasiswa atau scholar. Namun demikian toh hanya ngelogat, kalau bahasa Sunda itu ngelogat gitu ya. Kemudian ta'lim muta'alim, kemudian Tijan Dalori, kemudian Kifayatul Awam, Alfiyah dan lain sebagainya. Nah, lantas kemudian saya ingin mencari sebuah jawaban kenapa horizon pemikiran masyarakat Indonesia pada umumnya masih menolak filsafat, apalagi tahun 2009 pada waktu itu filsafat masih menjadi momok, terlebih dengan kehadiran masih
jaringan Islam liberal lagi naik-naiknya pada waktu itu, yang dimotori oleh Ulil Absar Abdallah pada waktu itu. Nah, singkat cerita memang pada akhirnya tuntutan studi saya bergelut dengan Turos, dengan naskah-naskah Islam klasik, dan saya menemukan salah satu sosok yang bagi saya sangat menarik, dan ini menjadi musuh imajinernya, musuh intelektualnya Al-Ghazali, yang dulu menjadi alasan kenapa kiai saya melarang untuk masuk ke studi filsafat. Saya akhirnya mencari jawaban siapa sosok yang bisa melawan Al-Ghazali gitu kira-kira kan. Meskipun antara Al-Ghazali dengan Ibnu Sina jauh hidup yang lebih awal adalah Ibnu Sina. Baru beberapa tahun berikutnya, jauh setelah Ibnu Sina baru Al-Ghazali itu lahir. Nah, memang di Indonesia sendiri memang dalam pengenalan terhadap filsafat Islam itu cenderung masih relatif baru. Saya pernah bilang di forum diskusi sebelumnya bahwa Indonesia mengenal filsafat itu hanya dalam kurun waktu 8 itu pun diperkenalkan oleh guru dari profesor pembaharu dari Universitas Pidato Jakarta, yaitu Harun Nasution. Nah, disitulah titik awal batu loncatan masyarakat scholar Islam Indonesia mengenal filsafat Islam lebih khususnya. Jikalau memang filsafat Barat itu udah banyak, jauh sebelum kemerdekaan, Bung Hatta misalkan menulis tentang alam pikiran Yunani gitu ya, coba mengenalkan Thales, kemudian Prasokrates dan sebagainya. Kemudian ada Tan Malaka mencoba untuk menghadirkan wacana filsafat Barat dan sekitarnya melalui bukunya Madilo gitu ya. Akan tetapi dalam filsafat Islam itu baru dekade 80 90 hadir para penerus dari Harun Nasution, misalkan Khalis Majid, dia S3 PhD-nya di Chicago gitu ya. Dia mengambil Islamic Studies khususnya especially filsafat Islam. Dia mengambil tema di Ibnu Taimiyah. Nah, balik ke wacana Ibnu Sina gitu ya. Pada akhirnya tuntutan saya harus mengelarkan skripsi gitu ya. Jadi selama 7 tahun full saya bergelut dengan Ibnu Sina. Pada waktu itu tidak ada sehari pun saya tidak membaca kitab Ibnu Sina ya. Nah, akhirnya saya mencari jawaban bahwa fokus yang dilawan oleh Al-Ghazali itu dalam 3 dimensi. Dalam tiga pokok pembahasan. Jadi kenapa pada akhirnya masyarakat Indonesia itu cenderung antipati terhadap filsafat? Pertama karena memang ada misunderstanding, ada kesalahpahaman dalam memahami sistem pemikiran Ibnu Sina. Terlebih dalam 3 wacana pokok yang dijabarkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Tahaffudzul Falasifah. Kemudian ada juga di Al-Mumkin Minad Dhalal gitu ya. Yang secara spesifik Al-Ghazali menyebut bahwa karena 3 pemikiran inilah gitu, Ibnu Sina layak disebut sebagai Muslim yang udah murtad, kafir gitu kira-kira. Jadi Al-Ghazali meskipun tidak secara konsep takfiri dalam Indonesia sekarang ya, tapi dia juga melakukan proses takfiri terhadap tokoh-tokoh semisal Ibnu Sina dan Al-Farabi. Gitu ya. Nah, 3 pokok pembahasan itu apa? 3 pokok pembahasan itu pertama bahwa Ibnu Sina menyebut bahwa alam semesta itu qadim. Ibnu Sina menyebut alam semesta itu qadim. Yang mana betul secara lapisan luar ketika menyebut alam semesta itu makhluk dan makhluk itu adalah oposisi biner dari kholik itu kira-kira. Hanya ada 2 entitas, makhluk dan kholik, pencipta dan yang diciptakan. Maka ketika Ibnu Sina menyebutkan bahwa alam semesta itu qadim, maka secara otomatis ada 2 qadim. Dan ketika ada 2 qadim, maka itu sudah bertentangan dengan prinsip dasar tauhid Islam. Begitu secara sederhana memahami poin pertama tentang kenapa Ibnu Sina ini dikafirkan. Yang padahal jika lebih mendalam dalam mencoba membaca cara berpikirnya Ibnu Sina itu terdapat dalam skema emanasinya Ibnu Sina. Ketika Ibnu Sina ingin mencoba menjelaskan secara terperinci dan rasional tentang proses penciptaan. Jadi kalau dalam Al-Quran proses penciptaan itu kan sangat general, sangat basic. Ketika dalam surat Yasin tadi yang dibacakan di ayat terakhir, misalkan disebut bahwa kun fayakun, jadi kata Tuhan kun, jadi fi'il amr gitu ya, jadi fayakun, maka jadilah.
Lantas bagaimana prosesnya gitu kira-kira? Nah, Ibnu Sina mencoba untuk para filosof Muslim, secara spesifik Ibnu Sina juga gitu kira-kira mencoba untuk memberikan skema penjelasan tentang kehadiran atau kemenjadian alam semesta ini. Nah, dalam kemenjadian alam semesta ini ada satu titik di mana Ibnu Sina mencoba untuk menjadikan konsep tauhid menjadi tauhid yang murni, di mana Tuhan sebagai sesuatu hal yang beyond, sesuatu hal yang di sana gitu ya, yang transenden, jangan ikut campur atau jangan masuk ke dalam wilayah yang transenden. Ketika yang imanen, yang transenden bercampur baur terhadap sesuatu yang imanen, maka secara otomatis dia menjadi terbatas gitu. Nah, Ibnu Sina mencoba untuk menghadirkan adanya konsep akal pertama. Nah, akal pertama ini yang oleh Ibnu Sina disebut sebagai wajibul wujud li ghairihi gitu ya, dan mungkinul wujud li datihi. Nah, mungkinul wujud li datihi inilah yang disebut dengan makhluk yang qadim gitu, yaitu akal pertama itu. Tapi itu memang kajian ontologis filsafat ya, agak bingung. Saya ingin masuk ke poin kedua. Artinya di situ ada misunderstanding intinya di situ. Kemudian poin kedua adalah tentang bahwa pengetahuan Tuhan itu Al-Ghazali menyebut bahwa Ibnu Sina berkeyakinan bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang parsial. Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang terperinci gitu. Masa Tuhan tahu saya sekarang lagi ngerokok gitu, kita lagi nge-zoom dan sebagainya, yang padahal Tuhan itu kan pengetahuannya ajali, pengetahuannya itu am gitu ya, mujmal. Oh, itu ketika Tuhan mengetahui hal yang terperinci, maka Tuhan itu terpatah-patah pengetahuannya itu. Apakah Tuhan tahu 0,1 detik kemudian kita mau melakukan apa? Gitu kira-kira. Maka secara otomatis Tuhan sebagai sesuatu hal yang harusnya menjadi entitas wujud yang tetap, pada akhirnya pengetahuan itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan dari karakteristik makhluk itu. Jika gerak dari makhluk berubah, maka secara otomatis pengetahuan Tuhan berubah. Nah, Ibnu Sina mencoba untuk memberikan formulasi bahwa bagaimana tetap menjaga entitas Tuhan yang tetap yang mutlak tetap ini. Gitu loh. Nggak boleh Tuhan gitu loh berubah-ubah, kan dalam konsep tauhid kita itu kita harus bersandar kepada Tuhan yang mutlak dan tetap gitu loh. Yang tetap ini kokoh, maka dijadikanlah konsep as-somad, konsep sandaran. Kita harus bersandar kepada yang satu, bersandar kepada yang mutlak, bersandar kepada yang tetap. Gitu. Lantas bagaimana mungkin konsep ketuhanan kita harus disandarkan kepada sesuatu yang berubah-ubah? Gitu. Nah, yang berubah-ubah inilah karakteristik basic dari karakteristik nature makhluk gitu. Itu poin kedua, misunderstanding-nya itu. Yang ketiga dalam wilayah tentang kebangkitan jasad. Gitu. Kebangkitan jasad di alam kubur. Pertanyaannya adalah satu kesamaan antara Al-Ghazali dan Ibnu Sina adalah mereka semuanya percaya tentang yaumil akhir, karena itu dasar dari rukun iman. Jadi kan man amana billah wal yaumil akhir. Itu kan prinsip dasar Al-Qur'an, siapa yang disebut dengan mukmin. Kalau meskipun di dalam hadis itu dirincikan lagi ada 6 gitu ya. Tetapi secara umum gitu. Dalam Al-Qur'an cuma disebutkan itu 2 karakteristik seseorang disebut dengan seorang muslim sejati. Man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Tuhan. Yang kedua, waman amana bil yaumil akhir gitu ya. Man amana billah wal yaumil akhir, kepada hari akhirat. Dan yang ketiga, wa amila solihan, dan barang siapa yang beramal kemanusiaan, amal kebaikan gitu. Nah, antara Al-Ghazali dan Ibnu Sina masing-masing tidak meragukan tentang keberadaan hari akhirat. Semuanya sepakat bahwa hari akhirat itu ada dan bakal ada, niscaya ada. Namun pertanyaannya adalah ketika di alam akhirat nanti gitu ya, di doomsday nanti itu apa yang dibangkitkan? Itu pertanyaannya, apa yang dibangkitkan? Nah, mengingat bahwa entitas dari makhluk itu terdiri dari 2 hal, jasad dan jiwa, gitu kira-kira. Lantas Ibnu Sina berkeyakinan bahwa yang dibangkitkan di alam akhirat nanti, yang mendapatkan reward and punishment, yang masuk ke surga dan neraka, itu just the only soul, hanya jiwa semata. Namun itu kata Al-Ghazali enggak, jiwa dan raga. Dengan mencontohkan kejadian Nabi Ibrahim, tidak ada yang mustahil bagi Allah gitu ya.
untuk kemudian membangkitkan jasad yang sudah dikubur lalu berubah menjadi pisang, berubah jadi cacing, berubah jadi belatung, berubah jadi bertransformasi menjadi kalsium, minyak dan sebagainya gitu. Namun dalam kalangan filosof berpendapat jikalau memang benar bahwa yang dibangkitkan adalah jiwa dan jasad, lantas jasad yang di umur berapa? Jasad yang dalam ukuran apa, berapa gitu. Kalau begitu kita cicil aja gitu ya. Waktu kecil kita hilangin aja tangan biar tangan tidak merasakan kesakitan gitu kira-kira. Gitu. Atau kemudian nanti apa yang sering jadi gitu ya. Yang sering jadi itu kuku semisalkan. Kuku kita kan apakah dibangkitkan semua? Selama saya 30 tahun kuku saya dibangkitkan nanti di yaumil akhir gitu kira-kira. Sampai setengah meter gitu ya. Atau memang kuku yang terakhir saya pakai gitu. Rambut dan lain sebagainya, itu menjadi problem basic dalam filsafat itu. Ketika berkeyakinan bahwa yang merasakan reward and punishment itu adalah jiwa dan raga. Nah, para filosof termasuk Ibnu Sina berkeyakinan bahwa just the soul, hanya jiwa saja, Karena jasad itu ya tadi berubah-ubah dan lain sebagainya, sedangkan jasad adalah sesuatu yang memberikan kehidupan terhadap jasad ini. Nah, karena 3 poin inilah gitu ya, pada akhirnya orang Muslim yang secara mayoritas mengiblat dalam bidang tasawuf ke dalam Al-Ghazali gitu ya, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak profesor yang di bidang kajian psikologi pasti mengenal tasawufnya Al-Ghazali gitu ya. Nah, makanya memang begitulah alam pikiran Islam Indonesia bahwa kehadiran Islam itu tidak dengan sesuatu yang selain daripada tasawuf pendekatannya itu. Gitu. Kan teori masuknya Islam ke Indonesia kan salah satunya itu ini kan para sufi yang berdagang gitu ya. Maka dari awal masuknya Indonesia Islam entah itu abad 12, abad 14 atau abad berapa, terlebih di yang kontemporer ada Wali Songo dan sebagainya kesininya keratonan, itu memang pendekatannya itu antara politik, perkawinan antara politik dengan tasawuf gitu. Perkawinan politik dengan tasawuf. Nah, atas dasar itulah saya mencari, ternyata memang alam pikiran Indonesia pada akhirnya tidak menyukai sistem filsafat yang seperti tadi itu. Jika saya mengambil penelitian tentang apa yang didebatkan oleh Al-Ghazali, apa yang dikritik oleh Al-Ghazali, yang kemudian itu juga mendapatkan kritikan dari Ibnu Rus gitu ya, melalui tahap gitu. Maka itu ya saya kerja intelektual sia-sia atau hanya kepuasan saya semata gitu. Tetapi saya ingin mencoba untuk mengenalkan kepada alam pemikiran Indonesia bahwa filsafat bagi bangsa Indonesia gitu ya merupakan sesuatu hal yang basic yang wajib diketahui bagi generasi muda ini gitu. Makanya saya secara perlahan apa yang hendak saya tawarkan kepada pembaca Indonesia ya tadi hal-hal yang sesuai dengan alam pemikirannya. Jangan dulu menghadirkan hal-hal yang bersifat ontologis tentunya kan. Hal-hal yang bersifat epistemologis. Jujur skripsi saya judulnya Epistemologi Ibnu Sina, itu skripsi saya. Yang saya jadikan buku Risalah Pengetahuan Ibnu Sina. Justru itu juga bagi pembaca Indonesia masih pusing gitu. Makanya dalam tesis saya mencari tema-tema yang ternyata millennials, anak muda gitu kira-kira mereka menyukai hal-hal yang ya ini gue banget gitu. Ini gue banget, quotable gitu ya. Bisa dijadikan status, bisa dijadikan bahwa ini related dengan kehidupan gue gitu ya, dengan kehidupan saya dan sebagainya. Maka saya mengambil tema tentang cinta dalam sistem tasawuf Ibnu Sina. Gitu. Itu kenapa saya di program magister di Universitas Jakarta mengambil tema cinta dalam perspektif tasawuf Ibnu Sina. Karena mungkin dengan tema-tema ringan seperti ini gitu ya, dengan tema-tema ringan seperti ini pembaca Indonesia bakal welcome terhadap wacana filsafat. Jika tidak demikian, maka kita masih banyak menemukan status-status WA, status-status Facebook, apalagi hadir dari Islam